Horas, 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 yeay! Senang sekali ya bisa ketemu kalian lagi di ibadah online kita di Sekolah Minggu HKBP Soreang. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan memulai ibadah online kita, Sekolah Minggu kita. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Syukur Tuhan dan terima kasih untuk sepanjang hidup kami. Tuhan masih setia memelihara dan melindungi kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan beribadah sekolah minggu walaupun lewat online Tuhan, tapi kami boleh tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, ataupun bagaimanapun mereka Tuhan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan mereka dalam lindungan dan kuasa-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di setiap rumah, Engkau hadir di tempat ini bersama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat doa, pujian, dan firman-Mu Tuhan, kami boleh diberkati dan bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang Frans, kita ajak adik-adik kita untuk bangkit berdiri yuk. Iya betul Kak, kita ajak anak-anak untuk lebih semangat lagi untuk bangkit berdiri ya Kak ya. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
Kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami, yang menyertai kehidupan kami, dan yang memelihara kami. Tuhan, kami hadir kembali di tengah-tengah ibadah sekolah minggu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau sertai hati dan pikiran kami terlebih anak sekolah minggu untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu 13 September 2020 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Amang tanya apakah kita semua suka kepada yang baik-baik, pasti kita seluruhnya setuju mengatakan suka. Dan pasti adik-adik juga lebih suka berteman sama yang baik lebih suka melihat yang baik gitu. Apalagi kalau misalnya cuaca yang baik, hari yang baik, keberuntungan yang baik, rezeki yang baik, dan semuanya yang kita temui itu adalah orang-orang yang baik. Pasti kita senang, bertambah bahagia, bertambah rasa sukacita, bertambah rasa senang di dalam hati kita. Nah, demikianlah
Tuhan Yesus memposisikan dirinya menjadi seorang gembala yang baik, agar setiap orang, bahkan anak-anak pun tidak takut untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak takut untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan bahkan anak-anak diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus melalui doa kita, melalui firman Tuhan, melalui ibadah kita. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah gembala yang baik. Tahu nggak gembala? Gembala itu adalah yang menuntun kawanan domba-domba. Gembala itu ketika gembala yang baik, maka gembala itu akan mengarahkan domba-dombanya untuk ke kiri atau ke kanan atau lurus atau diam di tempat. Lalu ketika ada binatang buas, maka gembala tadi akan mengarahkan kawanan dombanya untuk pergi menghindar. Yang kemudian yang kedua, gembala tadi akan berusaha melindunginya. Yang ketiga, ketika gembala itu disebut dengan gembala yang baik, maka gembala tadi akan berusaha melawan binatang buas tersebut. Nah, demikianlah Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik. Ketika kita menghadapi kekacauan dunia, ketika kita menghadapi ancaman dunia, ketika kita menghadapi segala kejahatan, maka Tuhan akan berperang untuk melindungi kita. Baik gak Tuhan itu? Senang gak punya Tuhan Yesus? Bahagia gak di dalam Tuhan Yesus? Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus, gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dia akan bertempur, dia akan melindungi kita, dia akan merangkul kita, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Lalu, masalahnya kalau gembala kita itu sudah baik, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka anak-anak sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang baik, harus mau diatur, harus mau taat dan patuh kepada firman Tuhan. Jadi jangan gembalanya sudah baik tapi kawanan dombanya malah tidak baik. Nah, itu jangan, harus saling kait mengkait, saling tarik menarik. Jadi ada benang merahnya, ada bersatunya kita bersama-sama dengan gembala yang baik. Ya, Amang yakin anak-anak ketika mendengarkan firman Tuhan ini langsung berpikir, dan anak-anak yang dulunya mungkin agak nakal, yang mungkinnya agak susah diatur, atau mungkin anak-anak yang kurang taat atau patuh kepada nasihat orang tua, kepada nasihat guru, kepada nasihat kakak abang guru sekolah minggu, bahkan kepada nasihat parhaladu ataupun pendetanya, maka setelah mendengarkan firman Tuhan ini, jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, gembala yang baik. Jadi supaya kita juga disenangi orang, supaya ketika orang melihat, wah, itu anak-anak sekolah minggu HKBP, dari mana ciri-cirinya? Dari mana kamu tahu dia anak sekolah minggu HKBP? Dia baik, anaknya patuh, anaknya taat, tidak melawan, penurut kepada nasihat orang tua, terlebih kepada firman Tuhan. Amin. Jadi menjadi anak-anak yang baik itu adalah yang disenangi oleh semua orang. Nah, jadi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, ketika anak-anak berdoa, mengadu kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongannya, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan Yesus memelihara kita, maka Tuhan Yesus akan memelihara kita. Ketika kita meminta supaya Tuhan Yesus memberkati kita, maka yakinlah Dia pasti akan memberkati kita. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia bahkan memberikan seluruh hidupnya untuk
menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Baik gak Tuhan Yesus? Yakin kita semua akan menjawab, baik. Oleh karena itu, jangan ada dari kita yang meninggalkan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Kalau dikatakan ikutilah ibadah online sekolah minggu, maka kita harus mengikutinya. Kalau kita mengatakan kita harus beribadah setiap hari Minggu, maka kita persiapkan hati kita. Kita mandi, kita bangun pagi, kita makan atau sarapan, baru kemudian kita siapkan Alkitab kita duduk manis supaya mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, jangan nanti orang bilang, Tuhannya katanya gembala yang baik, Tuhan Yesusnya gembala yang baik, tapi anak-anaknya kok nakal ya. Nah, sama seperti kita, kalau orang bilang itu bapak mamanya itu orang yang baik, tapi anaknya kok nakal ya, sama kan? Jadi kalau bapak mamanya adalah orang yang baik, orang yang dihormati, maka anak-anaknya juga harus menjaga kehormatan orang tua. Dengan bagaimana? Dengan menjadi anak yang patuh, anak yang taat, tidak melawan, penurut terhadap nasihat orang tua. Nah, oleh karena itu, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, jangan takut lagi bertemu dengan Tuhan, jangan menghindar dari Tuhan, jangan pernah melawan firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak sekolah minggu yang bisa dibimbing ke arah yang baik. Kalau selama ini masih nakal, berubahlah, bertobatlah, lalu menujulah menjadi seorang baik. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami semua, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu yang selalu berdoa kepadamu, meminta pertolonganmu, ya Tuhan, ketika mereka menghadapi segala ancaman dunia, Tuhan yang melindungi mereka. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya setelah mendengarkan firman ini, seluruhnya anak-anak yang dulunya tidak taat, tidak patuh terhadap nasihat dan juga firman Tuhan, maka seluruh anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini akan berubah dan akan menjadi lebih penurut di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja. Ya Tuhan, kami terima kasih ada Engkau yang menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan ke air yang tenang, bimbing kami Tuhan ke rumput yang hijau, bimbing kami Tuhan untuk memperoleh kebahagiaan daripada-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Dan jikalau ada anak-anak dalam mengalami sakit penyakit, Tuhan yang selalu menyembuhkan mereka. Jauhkan kami Tuhan dari COVID-19 supaya anak-anak tidak takut lagi untuk datang menghadap dan juga beribadah kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Ia memberi
Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Adik-adik semuanya dihafalin ya. Tandanya kalian mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa kirim ke guru horong masing-masing. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Tetap setia dan semangat lagi ya. Sekarang kita saksikan dari sebagian teman kita yang mengirimkan video hayat hafalan. Dadah. Halo kakak. Sebagai tugas ayat hafalan minggu ini, Mazmur 91 ayat 2b. Ayat 2b. Tempat perlindunganku Dan dan kubu pertahananku. pertahananku. Allahku yang kupercayai. Adik-adik yang terkasih, karena ibadah kita sudah selesai, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyikan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.